Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Zulma dari kelas 1 TIF dengan NIM 2355301165. Baik, pada video sebelumnya di pertemuan 1 saya sudah pernah menjelaskan mengenai arsitektur monolitik, microservices, front and back end, dan instalasi Laragon, Composer, dan juga Laravel. Baik, pada pertemuan 2 kali ini saya akan membahas mengenai konsep MVC, VS Code extension, root, pembuatan controller, dan pembuatan login dan juga register. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep MVC. Apa itu konsep MVC? Seperti namanya, MVC, model, view, dan juga controller merupakan suatu desain pattern yang memisahkan logika, tampilan, dan juga pemanggilan data sehingga penulisan kode lebih terstruktur dan rapi serta mudah dipahami. Nah, model merupakan representasi objek dalam database yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan data pada database secara lebih mudah dan juga efisien. Untuk Laravel sendiri memiliki beberapa fitur untuk model tersebut seperti relationship, soft, deletes, dan eloquent ORM. Lalu controller. Nah, controller merupakan pengelompokan logika dalam penanganan suatu request keadaan ke dalam suatu kelas. Sebagai contoh pegawai controller yang akan menangani semua perintah terkait pegawai, termasuk penampilannya, pembuatan objek ataupun segala macam, pembaharuan, serta penghapusan pegawai secara default. Nah, secara default, controller ini akan disimpan di dalam folder yang bernama app https controllers. Lalu untuk view merupakan antarmuka yang bertugas menampilkan data yang dikirim dari controller. Secara default, view disimpan di dalam directory resource. Baik, kita langsung ke VS Code Extension. Apa itu VS Code Extension? VS Code merupakan software yang biasa digunakan oleh programmer maupun non-programmer dalam pembangunan sebuah website ataupun sistem menggunakan bahasa pemrograman. Nah, extension di sini merupakan seperti package ataupun extension tambahan yang memudahkan kita dalam membangun kode program di dalamnya. Berikut adalah beberapa extension yang akan memudahkan kita dalam pengembangan di Laravel, seperti ya baca aja yang di sini ya. Lalu ada root. Nah, seperti namanya, root pada Laravel merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan URL yang di-request oleh user seperti get, post, put, dan delete dengan function ataupun kontrol tertentu yang ada di dalam aplikasi. Kita bisa langsung masuk ke konfigurasi dasar root. Kita boleh masuk dulu ke Visual Studio Code-nya. Kita masuk ke folder yang sudah kita buat pada instalasi sebelumnya, ataupun folder baru juga boleh. Nah, untuk konfigurasi dasar root, kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita bisa masuk ke file roots web.php. Oke. Nah, di sini kita akan membuat sebuah kode ataupun perintah untuk mendefinisikan root yang mengarah ke controller. Oke, ini dia. Oh, sudah ada ternyata di sini ya. Oke. Nah, untuk menghubungkan root yang terhubung dengan controller, kita bisa tambahkan ini, perintah ini. Kita bisa ketikkan di bawah, root get greetings wb slash wtp slash controllers controller. Baik,
Setelah itu kita bisa menjalankan perintah untuk membuat controller dari terminal yang ada di VS Code dengan mengetikkan perintah PHP artisan make controller greeting controller. Nah, ini artinya controller yang kita buat sudah terbuat dengan kita bisa cek di app http. Nah, ini dia greeting controller. Ini dong. Baik, setelah itu kita bisa masuk ke file yang sudah kita buat tadi. Kita bisa turunkan dulu terminalnya. Nah, di sini kita bisa tambahkan method function, method index. Public method function ini akan menampilkan atau mengembalikan nilainya itu berbentuk teks, di mana teks ini berisi hello, welcome to Laravel. Baik, dari PHP itu terjadi error karena ternyata saya lupa memasukkan folder greeting controllernya. Saya kita tambahkan greeting controller di sini. Setelah mengetikkan kode controller tadi, kita bisa langsung masuk ke view-nya yang ada di folder resource, lalu di view. Nah, kita bisa bikin file baru dengan nama greeting.blade.php. Isinya kita bisa isi dengan teks yang akan ditampilkan. Pada seperti namanya, view berhubungan dengan tampilan. Baik, setelah itu kita harus mengubah metode index yang ada di greeting controller tadi untuk mengembalikan dari nama view tersebut. Jadi kita bisa nggak perlu lagi mengetikkan nilai yang akan dikembalikan, cukup menampilkan dari metode yang ada di greeting tadi, di view yang sudah kita buat. Akan merujuk ke bagian yang ada di controller uh, di root di sini tadi. Nah, jadi pastikan ketika kita mengetikkan nama yang di sini harus sama yang ada di controller sini. Oke, kita bisa coba dengan aktifkan PHP artisan serve. Lalu langsung kita tambahkan /greetings. Nah, ini sudah tampil ya. Baik, setelah itu kita bisa langsung lanjut ke pembuatan controller. Nah, setiap controller itu mewakili satu tabel di database ataupun satu logic bisnis sesuai dengan kebutuhan kita di dalam logic bisnis. Nah, untuk penamaan controller itu sendiri biasa menggunakan atau bersifat camel-case, berarti berawalan huruf kapital. Nah, contohnya seperti controller untuk modul pegawai, berarti harus menggunakan pegawai controller dengan adanya huruf kapital di awal kata ataupun kalimat. Baik, kita bisa langsung masuk ke pembuatan login dan register di Laravel. Nah, Laravel Breeze adalah package yang disediakan oleh Laravel untuk mempermudah proses pembuatan fitur authentication dasar seperti login, register, dan juga reset password. Nah, Breeze menyediakan template sederhana dengan Blade ataupun Tailwind CSS yang bisa dengan mudah di-custom sesuai dengan kebutuhan project dari website kita. Nah, package ini sangat berguna bagi para pemula yang ingin memulai proyek Laravel dengan cepat tanpa harus membangun authentication dari nol. Nah, ini ada beberapa manfaat utama dari Breeze. Kita bisa mulai langsung masuk ke dalam langkah-langkah untuk membuat modul login dan register menggunakan Laravel 11 Authentication. Oke, yang pertama mungkin kita bisa menginstal Laravel Project. Kita langsung, karena berhubung saya belum punya, jadi saya bisa bikin dulu dengan mengetikkan perintah composer fit project Laravel /Laravel. Nama projectnya mungkin bisa login, nggak usah deh, pertemuan dia. Setelah pembuatan project tadi, kita bisa langsung menginstal Laravel Breeze dengan mengetikkan perintah berikut. Kita bisa copy, paste di sini. Setelah kita selesai menginstal Breeze tadi, kita bisa mulai untuk menginstal Breeze-nya dengan view berbasis Blade. Kita copy yang ini, bisa langsung kita pastekan di sini. Setelah view Blade-nya tadi telah terinstall, kita bisa langsung jalankan npm-nya dengan mengetikkan perintah npm run dev.
Setelah npm jalan, kita bisa buka terminal baru, lalu kita ketikkan php artisan migrate. Oke, ketika sudah tidak ada lagi yang di-migrate, maka seharusnya login dan register tadi sudah bisa kita buka dengan mengetikkan php artisan start kembali. Terus ini tadi bisa kita back dan kita reload. Nah, ini dia. Tur login dan registernya berarti sudah bisa kita instalkan. Kita bisa coba register. Nah, kita bisa melakukan register, lalu register. Baik, setelah login tadi, maka otomatis kita sudah bisa masuk ataupun sudah terlogin di dalam dashboardnya dari fitur login dan register tadi. Nah, karena ini masih sangat default, seperti hal-hal kecil itu seperti kayak logonya ini masih logo Laravel, kalau kita keluar juga masih logonya Laravel. Nah, maka kali ini karena kita sudah mendapatkan project untuk mendatangi UMKM dan bekerja sama dengan UMKM, maka kita bisa tuh mulai untuk menambahkan logo ataupun inputan mulai kita modifikasi. Nah, kali ini karena kami sudah melakukan kerjasama dengan beberapa UMKM, salah satu UMKM, maka dari itu saya akan mencoba untuk melakukan perubahan kecil baik itu di formnya ataupun di form loginnya registernya Laravel dengan menambahkan logo dari UMKM. Logo Laravel tadi menggunakan logo UMKM kita, kita bisa menambahkan file gambar dari logo kita tadi ke dalam, kita buka dulu folder kita, lalu kita buka ke folder public, lalu folder yang built ini kita buka, lalu ada aset. Nah, di sini kita bisa menambahkan logo UMKM kita. Lalu kita bisa men-settingnya menggunakan, nah kita cek dulu di public, apakah sudah ada di aset, nah logo UMKM-nya, nah ini sudah ada ya. Baik, kita bisa langsung mengubahnya dari folder resource, view, lalu yang out ini, bukan komponen, lalu application, logo. Kita bisa menambahkan logo UMKM kita dengan menambahkan blok program untuk mengarahkan application underscore logo.net ini ke folder UMK, file gambar yang telah kita masukkan tadi. Nah, seperti ini blok img untuk menyisipkan gambar. Lalu source adalah asal dari gambar tersebut terdapat di folder asset. Lalu di dalam folder asset kita masuk ke dalam folder build lagi. Lalu kita masuk ke foldernya assets. Lalu kita sertakan nama file dari gambarnya tersebut yaitu logo umkm.jpg. Lalu alt adalah new logo, lalu kelas di sini ini untuk mengatur tampilan dari logonya nanti. Kelas H-14. H-14 merupakan tampilan untuk mengatur height ataupun tinggi dari logonya tadi. Lalu W auto ini berarti width-nya menyesuaikan ataupun auto. Kita bisa coba login dengan tadi kan kita sudah register, berarti tandanya kita sudah bisa login karena akun kita sudah kita registerkan tadinya. Ada error untuk pengalokasian file gambarnya, maka dari itu berikan saya waktu untuk melakukan troubleshooting. Baik, saya sudah menemukan kode yang betul untuk menampilkan logo dari UMKM kita. Kita bisa mengatur height ataupun lebarnya dari sini 14. Oke. Lain untuk dari registernya, dari loginnya, apakah sudah terganti? Sudah, ini sudah terganti ya. Oke, baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.